Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan sebuah bom atom di atas kota Hiroshima. Sehari setelah pengeboman itu, tepatnya 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakilkan oleh Bung Hatta dengan anggota 21 orang. Untuk kedua kalinya, di atas kota Nagasaki, Jepang kembali dibom oleh Amerika Serikat. Penyerangan yang kedua kalinya ini membuat Jepang lemah tak berdaya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Di sini saya mengabarkan kepada kalian semua bahwa pasukan Jepang sedang berada di ambang kekalahan. Maka kami akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Baik, dan terima kasih atas kesediaan bangsa Jepang untuk membantu bangsa kami, Indonesia. Kami akan membantu dalam persiapan kemerdekaan bangsa kami. 3 tokoh tersebut kembali ke tanah air, dan ternyata di Indonesia, berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Syahrir yang sedang bingung memikirkan bagaimana cara memerdekakan Indonesia, tiba-tiba terkejut mendengar berita tersebut. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa ia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya telah dapat kabar yang menggembirakan dari radio luar negeri bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang tidak berkuasa lagi di negeri kita. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri. Sultan Syahrir, Suhud, Khairul Saleh, dan Latif pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silakan masuk.
Silakan, Kak. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia ini. Benarkah? Benar, dan maksud kedatangan kami ke sini untuk meminta agar segera dilaksanakannya kemerdekaan di Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya rundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita alami jika kita memproklamasikan kemerdekaan? Jepang akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi, PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan. Tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang menghalangi kita merdeka dan menguasai Indonesia kembali. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini lagi. Besok silahkan kalian datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang, Jepang telah mengalah pada sekutu. Dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bukankah seharusnya kita mengadakan sidang PPKI dulu sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan? Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tapi, mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para kaum muda terus mendesak kita. Kebenaran tentang berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika berita itu palsu? Jadi, kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah, kalau begitu. Pada malam harinya pukul 24 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Bagaimana hasilnya, Syahrir? Bung Karno dan Bung Hatta sangat tidak setuju dengan pendapat golongan muda. Kenapa bisa begitu? Bukankah ini semua untuk kebaikan kita? Karena dalam keadaan vacuum of power ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan Indonesia. Dan golongan muda memerlukan golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Menurut Bung Karno dan Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan perlu adanya pertemuan PPKI. Karena mereka mempunyai kesepakatan oleh Jenderal Marsikal Terauchi. Apa yang harus kita lakukan? Sementara kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dengan Muhammad Hatta keluar Jakarta agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi kemana? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Saya setuju. Pada pukul 4 tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Bung, bangun sekarang. Ada
Urusan apa kalian datang menemuiku malam? Maaf kami mengganggu malam-malam, tapi ini saat penting. Anda harus ikut dengan kami sekarang. Kemana? Jangan tanya-tanya, ikut kami sekarang. Bung, bangun Bung. Ada masalah apa kalian menemuiku pagi-pagi? Sudah, jangan banyak tanya, ikut saja. Sesampai di tempat tujuan, Bung Karno kaget ternyata di sana sudah banyak orang dan Bung Hatta pun sudah berada di tempat. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawaku kemari. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Para pemuda di Jakarta pada tanggal 16 Agustus mengadakan rapat kembali di lapangan bola Kebun Binatang yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Kita sudah 3 kali membujuk Bung Karno dan Bung Hatta, tapi beliau masih tetap dengan pendiriannya, dengan alasan masih tidak meyakini bahwa itu kekalahan Jepang. Jadi kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita mengadakan perlawanan terhadap tentara Jepang? Ya, kita harus cepatnya memerdekakan bangsa kita dan membebaskan bangsa kita dari penjajah. Baiklah, kita adakan gerakan memukul terhadap pasukan Jepang di Jakarta. Jusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan pertemuannya dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta masih tetap tidak mau memerdekakan bangsa kita secepatnya. Beliau masih belum meyakini berita tentang kekalahan Jepang. Mungkin apabila kita mempunyai kebenaran itu, Bung Karno dan Bung Hatta akan percaya kepada kita dan mau memerdekakan Indonesia. Ahmad Subarjo, ya, kalau begitu aku menugaskanmu untuk mencari informasi itu. Baik, saya laksanakan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad disibukkan mencari informasi kepastian menyerahnya Jepang kepada sekutu. Tiba-tiba ia kaget akan hilangnya Soekarno dan Hatta. Ia pun berpikir pasti Wikana mengetahui di mana Soekarno dan Hatta berada. Kemudian ia pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menanyakan informasi tentang kekalahan Jepang setibanya di rumah Laksamana Maeda. Laksamana, ada yang ingin saya tanyakan. Ada apa? Apakah benar berita tentang Jepang telah benar-benar menyerah terhadap sekutu? Ya, itu benar. Mereka menyerahkan kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom oleh sekutu. Setelah Ahmad mendengar pernyataan dari Laksamana, ia langsung pergi ke kantornya di Jalan Perapatan Gambir nomor 59 dan terkejut melihat ada Wikana di sana. Wikana, apakah kamu tahu Soekarno dan Hatta disembunyikan? Tidak, Lalu, di mana mereka sekarang? saya tidak tahu. Ahmad Subarjo langsung melanjutkan pekerjaannya. Kemudian Wikana bertemu Jusuf Kunto dan Pandu Kartawiraguna. Bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta? Mereka masih tidak mau percaya tentang berita kekalahan Jepang. Kalian harus yakin dan percaya kepada saya. Berita kekalahan Jepang itu benar. Saya mempunyai buktinya.
proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Soekarno-Hatta pergi ke Jakarta. Tidak, kami tidak mau rencana yang sudah direncanakan gagal. Coba kalian pikir, Soekarno dan Hatta tidak mau memerdekakan bangsa kita. Mereka tidak percayakan berita kekalahan Jepang, padahal saya sudah memiliki buktinya. Jadi saya mohon kepada kalian agar kalian percaya kepada saya. Saya berjanji akan segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah, Soekarno dan Hatta kami sembunyikan di Rengas Dengklok. Sesampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Nishimura, bagaimana kalau kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tidak, saya tidak setuju. Jika kalian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno-Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silakan pakai rumahku saja, Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Baik, terima kasih. Ruangan mana yang bisa kami pakai? Ruangan makan dan serambi depan. Baiklah, saya undur diri terlebih dahulu. Saudara-saudara, bagaimana naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Bagaimana selanjutnya? Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Bagaimana wakil bangsa Indonesia? Sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Baik, setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya. Setuju. Selanjutnya Melik, tolong ketikkan naskah proklamasi. Baik, Bung. Laksamana, Ya, ada apa? apakah kamu punya mesin ketik? Ada. Mari saya tunjukkan. Baik, terima kasih. Ini mesin ketiknya, silahkan digunakan. Terima kasih. Saya undur diri. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkan bendera merah putih.
Dan kalian tolong persiapkan tiangnya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia semula direncanakan di lapangan Ikada, tetapi dialihkan ke tempat kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pengaksaan Timur nomor 56 Jakarta. Hal ini dikarenakan lapangan Ikada sudah berkumpul pasukan Jepang bersenjata lengkap, sehingga dikhawatirkan akan terjadi bentrokan. Sewaktu di rumah, Soekarno menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera. Fatmawati, tolong kemarilah. Ada apa Kang Mas memanggil kau kemari? Apakah ibu sibuk? Oh tidak Kang Mas, memang ada apa? Kalau begitu, tolong jahitkan bendera merah putih. Baiklah Kang Mas. Ibu kan masih punya kain merah dan putih. Oh iya, saya masih mempunyainya Kang Mas. Kalau begitu jahitkan. Baiklah Kang Mas. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Beberapa saat kemudian, Latif dan Suhut menemui Insinyur Soekarno di kediamannya. Maaf Bu, apakah pada saat proklamasi nanti kita akan menggunakan bendera merah putih? Itu tentu akan dilakukan. Itu adalah simbol bahwa bangsa kita telah merdeka. Tapi benderanya belum ada, bagaimana ini? Kamu tidak usah khawatir. Saya sudah suruh Fatmawati untuk menjahitkannya. Oke, baiklah. Kalau begitu kami yang akan mencari tiang bambunya. Persiapan segala sesuatu sudah siap. Para tokoh pejuang telah hadir, termasuk Wali Kota Jakarta, Suwiryo. Hanya Muhammad Hatta saja yang belum hadir di sana. Dr. Muwardi mendatangi Soekarno dan mengingatkan bahwa hari sudah siang. Bung, ayo kita mulai acara ini. Hari sudah siang. Kasihan dengan para pemuda dan pejuang lainnya yang sudah menunggu sejak pagi. Tunggulah sebentar. Saya tidak akan membacakan proklamasi itu kalau Hatta tidak ada. Jika Mas Suwardi enggan menunggu, silahkan baca proklamasi itu sendiri. Maafkan saya telah membuatnya memang menunggu. Tidak apa-apa. Ya sudah, mari kita langsung membacakan proklamasi Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB, kedua pemimpin tersebut kemudian menuju tempat yang telah disediakan. Upacara berlangsung tanpa protokol. Para pemuda yang telah menunggu sejak pagi telah berdiri tegak. Demikian pula para hadirin. Suasana sangat hening dan hikmat. Insinyur Soekarno dengan suara yang mantap mengucapkan pidato pendahuluan sebagai berikut. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi, jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sedia sekata berpendapat bahwa sekaranglah
datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, Jumat 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hadap kanan, hadap kiri, hadap. Siapkan bendera. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. hadap kanan, hadap kiri, gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan langkah tegak maju, jalan.